Halo, kayak gini teman-teman. Baby bangku di usia 33 minggu. Gak kerasa, tiba-tiba perutku udah besar aja. Ini si adek udah tambah besar juga di dalam perut ibu. Perut ibu sebesar buah melon. 33 minggu dan 5 hari, jadi perkiraan melahirkanku itu kurang 6 minggu lagi plus 2 hari. Aduh, udah 6 minggu lagi, itu kan bener-bener deket banget. Jadi udah cepet banget, 8 bulan sudah aku mengandung. Waktu bener-bener cepet. Masih seumuran buah melon, janin usia 33 minggu, panjangnya sepanjang 45 cm dengan berat sekitar 2 kg lebih sedikit, yaitu 2146 gram. Dibandingkan dengan minggu lalu 32 minggu, panjang bayi 43,7 cm dengan berat 1918 gram. Sedangkan untuk minggu depan naik sedikit, panjangnya menjadi 46,2 cm dengan berat 2383 gram, itu menurut aplikasi Pregnancy Plus. Dan berat ibu masih 57. Aku nggak paham, ini kayaknya timbangannya deh yang rusak. Ini kayaknya timbangan di rumahku rusak. Jadi kalau aku timbang aku masih 57 gram. Padahal aku sudah makan 3 kali sehari, sudah ngemil, sudah minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, ngemil-ngemil yang manis-manis. Tapi ternyata berat badanku dibandingkan sama minggu lalu itu nggak naik, yaitu 57 minggu. Jadi dari hamil 50 kilo sampai sekarang 33 minggu aku masih naik 7 kg. Jadi usia 33 minggu itu kan sekarang 2,1 kilogram ya. Jadi nanti akan semakin naik sampai di usia 40 minggu itu harapannya kan bisa 3 kg lebih. Berarti sekarang itu dia lagi rapid banget perkembangannya. Perkembangannya itu lagi cepet sekali. Dan sekarang karena dia itu semakin besar, jadi setiap gerakannya itu kerasa kayak, kalau aku bilang sih kayak ada bakso. Kayak ada pentol bakso yang keluar-keluar dari perutku gitu. Dan dia, anakku itu paling sering ada di sebelah sini, di sebelah kanan. Itu sering ada menonjol-menonjol kayak pentol bakso gitu. Jadi usia 33 minggu memiliki kekebalan tubuh sendiri, dan kulit-kulit putih yang ada di tubuhnya itu semakin berkurang atau semakin mengelupas gitu ya. Tetapi ada beberapa bayi yang lahir masih ada kulit putihnya. Kayaknya anakku dulu masih ada kok putih-putihnya, jadi wajahnya atau kepalanya itu putih-putih gitu masih ada. Gejala-gejala yang biasa dialami oleh ibu di usia 33 minggu yang pertama adalah insomnia. Siapa coba yang bisa tidur di usia 33 minggu ini? Kalau aku sih Mams itu nggak terlalu bisa, karena kan sering ke belakang pertama. Padahal ke belakangnya itu buang air kecilnya itu cuma sedikit, tapi kan karena adiknya itu selalu nendang-nendang kandung kemih ya, akhirnya itu jadi sering ke belakang, akhirnya nggak bisa tidur deh. Atau enggak karena sakit pinggang dan sakit punggung. Nah itu tuh ganggu banget. Jadi aku tuh tidurnya ke sana kemari, ke kanan ke kiri, dan itu tuh nggak ada yang enak gitu. Yang kedua adalah varises. Nah ini bener banget, tapi sekarang udah mending teman-teman. Soalnya aku varisesnya itu pas ketika aku usia 30 minggu kehamilan. Nah itu tuh varisesnya itu parah banget. Jadi kalau misalnya tak buat tidur, varisesku tuh ada di kaki ya, tak buat tidur terus bangun, nah itu langsung kayak sakit banget, kayak darah itu nggak bisa ngalir dengan normal gitu. Tapi sekarang dipakai buat gerak, dipakai buat jalan-jalan, itu ternyata semakin sembuh. Jadi sekarang varisesku itu semakin sembuh dibandingkan usia 30 minggu. Sakit di bagian bawah perut sini. Nah itu aku juga ngerasanya di usia 30 mingguan. Nah maksudnya 30 minggu, 29 minggu gitu. Kalau sekarang itu malah enggak, sekarang aku malah udah nggak sakit lagi. Terus kuku jadi kelihatan nggak sehat dan suka mengelupas gitu. Aku sih nggak ngerasa ya teman-teman ya, atau enggak kuku semakin gampang panjangnya, itu aku nggak ngerasa sih. Mungkin iya kali ya, ini juga udah panjang nih, udah waktunya aku potong. Nafas pendek, nah itu benar. Tapi kayaknya sekarang udah enggak kok teman-teman. Jadi aku mengalami nafas pendek, maksudnya suka gitu-gitu, itu di usia 30 minggu. Nah sekarang itu aku lebih fit kayaknya. Nah habis itu jalan seperti bebek ya, iya ya, soalnya perutnya semakin besar, jadi kadang-kadang sakit, jadi jalannya itu agak aneh gitu kayak bebek. Yang ketujuh, pregnancy brain atau jadi pikun atau pelupa.
Ya entahlah. Tapi iya itu terjadi sih, soalnya katanya sih kalau ibu hamil itu kan sekarang fokusnya itu ke anaknya, ke kehamilannya, jadi tuh suka abai sama hal lain di luar anaknya, di luar janinnya itu, jadi akhirnya lupa deh. Dan yang terakhir adalah Braxton Hicks Contractions. Iya, itu bener banget. Jadi kontraksi palsu ya. Kontraksi palsu itu sering banget terjadi. Tapi kalau misalnya kita duduk aja, maksudnya dipakai duduk, dipakai tiduran gitu, nanti dia hilang-hilang sendiri. Dan Braxton Hicks Contractions ini terjadi di aku biasanya kalau lagi tegang. Maksudnya kalau lagi mikir apa gitu, atau enggak kalau lagi banyak kerjaan, maksudnya ngepel, nyapu gitu-gitu, aktivitas fisik. Nah, itu memicu Braxton Hicks Contractions di aku. Nah, teman-teman, di usia 33 minggu ini baju-baju bayi untuk anakku nanti itu sudah aku cuci dan sudah aku setrika. Nah, itu tuh seneng banget, pas belinya seneng, nyucinya seneng, setrikanya seneng, nata-natanya itu seneng, pokoknya penyambutan bayi itu benar-benar menyenangkan. Selain baju, dokumen-dokumen untuk melahirkan itu juga sudah aku siapkan, misalnya KK, KTP, kartu asuransi, kayak gitu-gitu udah aku pisahkan. Jadi udah siap untuk pergi ke rumah sakit walaupun masih lama kayaknya. Nah, dan besok ini aku mau cari tahu tentang rapid test, teman-teman, karena ada beberapa temen yang katanya kalau melahirkan sekarang itu kan harus pakai rapid test katanya. Nah, ketika misalnya kita kontraksi ya, dia sih, ini temanku ya, jadi dia kontraksi, habis itu dia ke bidan, ternyata di tes rapid dia reaktif. Nah, karena reaktif dia harus sesar dan mencari rumah sakit yang klaster COVID. Nah, kalau sudah sakit kan susah ya kita nyarinya rumah sakit yang mau menerima gitu. Nah, jadi besok aku mau ke puskesmas untuk tanya kayak gimana sih rapid ini gitu. Jadi besok aku mau cari tahu tentang rapid, apa bener kalau nanti melahirkan itu harus pakai rapid, dan kapan aku harus rapid test. Apa ketika aku sakit, maksudnya ketika aku udah mau melahirkan, udah pembukaan gitu baru di rapid, atau nanti usia 36 minggu mungkin, 38 minggu mungkin di rapid gitu, apa gimana. Jadi aku mau cari tahu itu besok ke puskesmas. Dan ada kekhawatiran juga sih teman-teman, soalnya aku cari-cari di Google, cari-cari di YouTube, itu kok serem ya tentang rapid test ibu hamil itu. Itu lumayan membuat khawatir, tapi nggak tahu ini ya khawatir aku aja apa teman-teman juga khawatir sih yang pada hamil tua. Soalnya ya serem gitu kalau misalnya harus rapid test dulu, terus nanti kalau reaktif gimana gitu. Nah, itulah teman-teman update kehamilanku yang ke-33 minggu, dan rasanya seperti itulah. Ini yang terutama itu nggak bisa tidur sama sakit pinggang dan sakit punggung, dan nggak bisa tidur gara-gara sakit pinggang dan sakit punggung. Itu sih yang aku alami nomor 1 di usia 33 minggu ini. Dan juga ngerasa sangat khawatir tentang rapid test, atau aku takut nanti reaktif gitu padahal udah mau lahiran gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih perasaannya, atau rasanya hamil di usia 33 minggu, atau sekarang kalian usia berapa, kayak gimana? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.